Shalom Bapak Ibu dan saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara pada pagi ini juga tetap diberkati Tuhan. Saudara, di masa atau era new normal ini kita harus sungguh-sungguh untuk menjaga diri kita. Bukan sekedar kesehatan, bukan sekedar imun tubuh, tapi juga bagaimana kita berperilaku yang baik dalam kehidupan, bahkan dalam melakukan kegiatan di masyarakat pun di dalam kehidupan bergereja. Saudara, pada saat ini kita akan bersama mencermati hal ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua, juga Bapak Ibu yang sekarang sedang kurang enak badan atau mungkin malah dirawat di rumah sakit. Semoga Tuhan memberkati dan tetap berpengharapan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selain usaha, tentu kita juga berdoa kepada Tuhan. Selain usaha, kita juga berdoa kepada Tuhan untuk tetap sehat. Tetapi yang ketiga, yang tidak kalah dengan itu, usaha dan doa, yang ketiga adalah ketekunan kita untuk berproses dalam hidup yang sehat. Karena kesehatan itu tidak tiba-tiba datang, tapi ada proses yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau kemarin kita ikuti, tentu bagaimana kita memiliki kesungguhan untuk sehat jasmani, tapi rohani, ya, tapi juga sosial. Jasmani, rohani, dan sosial. Kalau dalam dunia orang Jawa, saudara, itu diungkap bahwa kita harus berupaya. Di daerah saya dulu di Pati, ketika saya tinggal di sana, itu kalau orang lagi punya kerja, dibantu tetangga-tetangga, itu bahasa Indonesianya masak, di daerah sana disebut sebagai olah-olah. Olah-olah itu bukan sekedar masak, karena ini orang punya kerja. Olah-olah itu adalah bekerja bersama, tidak hanya yang di dapur, tapi juga di bagian dekat dapur yang menata kayu, yang nanti juga bikin luang untuk itu bikin minuman, tapi juga yang pasang teratak begitu, yang nanti kalau ada tamu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi olah-olah itu bukan sekedar bikin lauk gitu. Olah-olah itu bekerja bersama. Nah, orang Jawa mengenal istilah ini, olah, mengolah, memproses gitu. Pertama-tama yang harus kita pikir untuk kita tetap sehat adalah bagaimana kita mengolah olah sukmo, ya, sukmo. Tapi juga olah rasa, olah pikir atau cipta, tapi juga olah karso, kehendak, dan olah pakarti, yaitu perilaku dalam kehidupan kita. Dari semua istilah ini menuju kepada satu pokok, bahwa untuk tetap hidup baik, untuk tetap hidup sehat, kita itu butuh proses yang harus dijalani terus gitu. Proses yang harus dijalani, dan itu tidak datang dengan tiba-tiba. Oleh sebab itu ini menjadi dicermati. Bahkan firman Tuhan menceritakan juga tentang hal ini, saudara. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 29. Efesus pasal 5 ayat 29 mengatakan, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Efesus 5 ayat 29. Ayat ini memberikan satu catatan penting, yaitu bagaimana upaya untuk
merawat kehidupan itu juga ditulis dalam Alkitab. Seperti Kristus yang hadir supaya kita diselamatkan. Efesus 5 ayat 29. Oleh sebab itu, satu dengan yang lain kita perlu mengingatkan. Satu dengan yang lain kita perlu saling menopang. Satu dengan yang lain kita saling mendorong. Kalau ada saudara kita yang jelas ada gangguan, misalnya ini sekedar contoh ya, asam urat. Ya sudah, kita ingatkan, jangan makan emping misalnya. Misalnya nih. Karena kadang-kadang kita pengendalian diri lemah. Olah, cipto, karso, dan pakarti lemah. Gitu. Kita saling menopang. Kalau jelas kita punya hipertensi, tekanan darah tinggi, ya kita mengatur untuk tidak melanggar hal-hal yang tidak semestinya. Kalau jelas kita tahu, misalnya rokok itu sudah pasti itu ada bahayanya, ada peringatan resmi dari pemerintah. Ya sudah, kita bisa enggak mengendalikan diri untuk seperti itu, tidak merokok. Ini pilihan, ini olah gitu. Olah itu proses yang harus dijalani. Memang kita saling menopang. Itulah sebabnya dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2. Dikatakan tentang hal ini. Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Dikatakan demikian tadi. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Begitulah saudara, Tuhan menghendaki agar kita menjaga kehidupan, agar kita saling merawat, menopang, agar kita tetap menggunakan hidup sehat untuk Tuhan. Bagi yang kurang sehat, agar kita bersemangat untuk dipulihkan. Bagi sesama, kita saling menopang sesama kita. Tuhan menghendaki supaya kita merawat kehidupan kita ini, hidup kita ini untuk kemuliaan-Nya. Tapi di sisi yang lain, Tuhan menghendaki kita saling mendoakan, saling menopang satu dengan yang lain. Saudara, semoga renungan kita pagi ini menjadikan kekuatan buat kita. Saya berharap, saya berdoa, semoga Bapak, Ibu, dan Saudara, terutama yang mengikuti dari channel Lukas Eko Sukoco di YouTube ini, senantiasa diberkati Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita melakukan sabda Tuhan, kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memberkati, dan kita memasuki era new normal ini dengan percaya diri, dengan upaya yang baik, dan jangan lupa dengan berkat Tuhan. Mari kita bersama berserah. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk mampu menjaga diri, saling menopang dengan sesama. Semoga kami mampu merawat kehidupan dengan bertanggung jawab. Semoga Tuhan menyertai kami semua. Bagi yang kurang sehat, semoga Tuhan memberi semangat pada kami untuk pemulihan, pengobatan, supaya kami juga diberkati dan bisa semakin baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin.